sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Kapasitas kita tuh besar loh Bu, ada 50-an tempat. Nah makanya tapi kok kita nggak pernah. Saya nggak ngerti. Dasar hukum harus ke dia itu kan bukan urusan kamu. Ya. Kami sehat-sehat putih-putih. Jadi dikatakan memang saya ibu untuk anak balita, tapi anak yang tidak dianggap ambil. Jadi kalau yang masih jadi tanggungan kita kami. membuat Kondisinya nggak normal Bu, jadi ada kekurangannya, keterbelakangannya. itulah. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Karena mereka sekolah normal juga tidak bisa. Yang paling mahal sekali. Ini Bu yang masih kecil-kecil itu ada yang di DK di PAC. Karena selain untuk pendidikan kan juga harus treatment fisik ya. Speech therapy, semua terapi integrasi gitu. Dikira enggak Udah ditinggalin sama orang tuanya itu. di rumah sakit. Di rumah sakit. Ya sama Bu, di puskesmas kan juga gitu. Tapi biasanya kita kaitannya dengan polisi. Jadi begitu anak ditinggal atau kan Memang di tempat tong sampah. Dari kemarin ada taruh di kami, begitu sehat polisi kita panggil. Karena kan kemarin dibilang kita nyuri puskesmas ini kan nyolong bayi. Dikasih ke siapa? Polisi. Jadi kan harus disidik polisi. Polisi kok nggak ke kita? Bukan polisinya ke dinas sosial. Lah, Betul loh. Nah, pasti memang. Atau dinas begini sosial. Bu, nanti misalnya di Lah, monggo ibu saya ibu, nanti kita yang lapor ke polisi, gitu kan? Ya Bu ya, misalnya begitu. Kalau yang di puskesmas ya bagus-bagus anaknya. Pantesan dinas sosial itu bagusnya harus ke dinas sosial bagus-bagus. Iya, cuma kadang-kadang kan karena mungkin kebanyakan ya Bu, jadi untuk diproses adopsinya itu sampai anak yang 5 tahun belum teradopsi. Padahal kita daftar tunggunya banyak sekali. Udah ke Pak Wagub nanti. Pak yang itu saya bantu untuk adopsi. Iya, udah kita juga. Dan Bu, kita juga kalau adopsi itu nggak bayar untuk kita loh. Bagus ya. Cuman biaya hakim kan? Iya, cuman untuk biaya administrasi pengadilan. Itu pun kalau mereka mau bayar. Kalau nggak mau bayar ya kita yang nanggung. Datang susah juga. Kita sekarang semua pakai ombudsman. Iya, tadi saya juga bingung. Ombudsman barang apa tuh? Kira ada om, ada tante Busman. Mereka berkiprah terus. Dulu Komisi 2 kan kami yang seleksi Bu, di DPR RI. Oh iya. Saya dulu Komisi 2. Iya. Itu yang seleksi pengadaan masyarakat. Silakan Ibu, gimana bisa kita ini? Pertama kali kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh kami. Kami maklum kesibukan Bapak besar sekali, tapi dapat beliau kami sesuai dengan kami di sini sesuai dengan surat yang kami ajukan mengenai DPPS. Bagaimana silatur kemarin? Sampai sekarang minta Ibu Endang, hibah itu cepat mana hibah itu. Rumah sakit semua belum dituruni. Yang kedua, saya juga berhubung sama RSID. Kami belum mendapatkan BPJS terus terang. Kemarin terdorong oleh suatu kesulitan yang kita alami bahwa ada anak sakit meningitis terpaksa harus membayar sampai 60 juta di rumah sakit. Jadi kami melalui dinas sosial memang mengajukan itu. Itu bisa langsung karena jadi ini Pak, Emergency, saya Pak. sudah jelaskan. Pertamina memang nggak IKS. Jadi karena emergensi kemudian saya sudah sampaikan nanti dari rekomendasi dengan dinas sosial Pak. Sejumlah nama kami sudah sampaikan, nanti berikan ke dinas, nanti kita koordinasi dengan dinas. Iya, langsung kita keluarin nanti. Ya, memang semuanya sudah kami lakukan itu, tapi sampai belum berhasil sampai sekarang. Itu yang menyebabkan kami menulis surat itu.
Ya. Nah ini belum banyak. Rekomendasi dari dinas sosial sudah, dari langsung kami urus, katanya dari dinas sosial itu harus diurus ke BPJS. Sudah kami bawa ke BPJS, tapi karena BPJS itu kan yang diurus banyak sekali, jadi mereka menyanggupi ya kira-kira ini bisa makan waktu sampai 6 bulan. Kami aja Pak nanti kami aja. Jadi Nggak usah 6 bulan dong, langsung otomatis Iya. aja. Langsung dialihkan ke DKI aja jatahnya, Bu. oh iya, kami Kita juga masih belum ada 1 tahu, juta. karena Memang itu BPJS seperti nanti lewat kami aja. Langsung Kami yang ke- mendorong untuk ke BPJS. Iya. Data-datanya ke kami aja. Iya. Kami yang ngurusin nanti. Iya. Langsung cepet. Iya, maksudnya kan kalau Dinas sewaktu kesehatan. anak Data telepon Sudah ibunya. saya kasih Pak. sudah Pak, jadi sudah tahu tadi Iya. nanti kemana kami harus Iya. mengurusnya karena Karena memang kelihatan sosialisasi BPJS itu kurang. Masih 1,2. Iya, BPJS-nya yang nggak ini Pak. Lambat, banyak ya. yang diurus. Sebetulnya dari awal Pak kami sudah mulai mengurus. Awalnya kami dapat suruh telepon ke dinas kesehatan. Dinas kesehatan katanya masih sulit. Suruh ke dinas sosial, terus ke dinas sosial. Padahal cukup lama. Tadinya juga dinas sosial juga katanya masih susah. Terus akhirnya kami motong langsung ke BPJS. 3 kali kami ke BPJS. BPJS yang terakhir itu kami mau bayar Pak. Tapi mereka juga menolak. Nggak bisa gitu karena memang kita kan ada kebutuhan dana jatah sakit untuk kan, anak gitu. sosial ya. BPJS sudah menolak, nggak bisa, ini harus tetap jalurnya harus lewat panti. Nah terakhir orang puskesmas mau membantu, puskesmas mau membantu juga begitu sama dalam itu ternyata harus jam kesda ya. Iya, Harusnya harusnya jam jam kesda. Jadi harus Udah kami sudah punya sertifikat yakin, punya jam Makanya kesda. sebetulnya paling cepat itu ke orang sakit di Jakarta. Nggak usah pusing ke puskesmas terdekat ya. Atau ke RSUD terdekat. Ya, ya. masalahnya RSUD Jakarta jauh, Selatan Pak. belum ada RSUD, jadi Iya. kami jauh Pak di Tapi pasar. dia bisa kalau sampai dia darurat bisa ke Fatmawati atau apa yang vertikal. Iya, Jadi kita ke rumah sakit pemerintah. iya, iya. Iya. Asalnya ke rumah sakit pemerintah bisa. Kayak Jakarta Iya. Timur persahabatan ya. Iya. Maksudnya ada Iya. Fatmawati. Jadi Iya. itu yang harus dilakukan. Iya. Jadi banyak orang tuh nggak tahu. Nggak tahu, iya betul. Tapi kami juga mempunyai pengalaman yang Pelayanan jelek gitu ya? Itu memang sudah lama Pak, sudah lebih dari 3-4 tahun yang lalu. Kami punya anak. Beda lah. Itu udah beda. Ya, hidrosefalus Pak. Itu sakit panas tinggi dan keadaannya memang sudah menurun sekali. Waktu itu lagi musim demam berdarah. Itu kami keliling sampai 7 rumah sakit. Betul. Nggak ada yang mau menerima Pak, RSCM pun nggak mau menerima. Akhirnya kami punya kenalan dokter bedah di polisi, di rumah sakit kepolisian. Beliau lagi dinas di Bali. Akhirnya dia telepon ke rumah sakit Polri, sudah bawa ke sana saja malam-malam. Itu dari pagi Pak, kita nggak punya ambulans. Jadi keliling pakai mobil ini Bu, mobil kijang, anaknya ditaruh di belakang gitu. Dari pagi kita keliling, akhirnya jam 1 malam baru sampai ke rumah sakit Polri. Paginya anaknya sudah meninggal gitu. Lama. Nggak tertolong, iya. Jadi sebetulnya kan karena anak-anak kami ini kan anak terlantar yang kita dapat dari rumah sakit. Semuanya itu dalam perkembangan lambat sekali dan selalu ada sesuatu yang harus kita atasi. Dan tiap hari ada saja yang harus dibawa terapi, dibawa rumah sakit, ada saja. Jadi ini kerjasama aja, saya kira, untuk supaya anak-anak ini. Ibu sudah punya mobil ambulan atau apa? Belum. Nanti kan telepon saya kan, ibu telepon handphone saya mendapatkan fasilitas mobil ambulan. Kita kenapa nggak mau kasih ambulan lagi ke kampung-kampung atau ke yayasan? Kenapa nggak mau kasih? Karena pengalaman saya lihat termasuk di RW ini dapat ambulan, dapat hibah. Bukan sewa nggak apa-apa. Dia nggak mampu piara. Akhirnya banyak botak, sopir. Kadang juga dia lebih lambat nyari sopir. Dia nggak mungkin menaruh seorang sopir 24 jam di situ. Terus pemeliharaan spare part gimana? Ini saya tidak suzon, anggap mereka itu semua baik loh. Kalau yang nyolong dia tuker-tukerin spare partnya bannya, semua sopir kan itu relawan takutnya. Gak ada gaji itu relawan, dia bisa nyolong minyak, nyolong apa. Jadi saya bilang
sebetulnya dalam sebuah pemerintah, kalau sampai rakyat harus punya ambulans sendiri, berarti pemdanya itu ngaco. Harusnya Anda begitu telepon, tidak lebih dari 10 menit ambulans terdekat harus sampai kan. Kalau ini tidak cukup harus tambah, sopir nggak ada harus ketat. Makanya saya lebih suka telepon ke kita harus datang. Kalau dia tidak datang, ya buat teguran kepada kami. Kami akan cek berarti sistem kami nggak jalan. Rata-rata saya lihatin yayasannya dikasih ambulans segala macam tuh jadi jelek-jelek nggak terlihat. Kalau kami kan memang dikeluarkan dari negara. Kalau jelek, Anda lapor. Bisa lapor. Pak ya nih bapak ambulansnya jelek, datang nih kurang ajar, judes segala macam. Nah kami bisa tindak. Nah itu juga sisi. Tapi bagi saya kalau semua orang masih minta ambulan di RT RW, berarti sistem kita gagal. Sederhana saya nilainya. Ya jadi cuma saya harap kalau sakit, memang anak-anak itu dibawa rutin aja ke puskesmas terdekat, termasuk gigi segala macam. Kan semua tidak bayar lagi, langsung kita masukkan aja itu. Kami memang kerjasama dengan puskesmas yang di kelurahan. Harus. Tapi sekarang kita udah mau naikkan puskesmas kecamatan jadi RSUD. Dan kita udah kerjasama dengan RSCM dan FKUI, dokter-dokter maksudnya dokter yang apa program dokter spesialis ya. PPDS itu turun ke puskesmas. Jadi RSUD kami, puskesmas kami itu ada dokter spesialis. Nah, jadi cuma kadang-kadang orang kan suka berpikiran gitu ya. Kayak misalnya contoh, saya dulu pernah di opname di rumah sakit Atmajaya. Kenapa saya opname situ? Teman saya shock semua. Lu nggak salah lu ke Atmajaya. Saya salah di mana? Karena Atmajaya kan memang lebih banyak yang kelas 3 kan. VIP cuma 2 biji atau berapa waktu itu. Gak ada yang mau pakai. Saya di situ. Gara-gara makan sate kambing kebanyakan 3 porsi. Saya nggak pernah di daerah kan jarang makan kambing. Sampai ke puncak, masih puncak kan ini. Karena enak, kok bisa gitu enak ya? Hajar udah itu perut saya keras nggak mau cerna. Sakit perut. Nah itu dia kenapa. Terus saya bilang sama teman-teman saya, kamu tahu nggak Atmajaya ini apa? Ini tuh rumah sakit pendidikan. Yang ngajar dan nanganin saya itu dokter profesor yang hebat seperti gitu loh. Cuma tempatnya, nah sekarang sama persepsi kita. Kalau ke puskesmas itu kurang. Nah saya suka cerita juga. Budi mau benar ada cerita ini. Saya kira ke depan orang yang ke puskesmas yang ikutin program BPJS lebih aman daripada kena malpraktek daripada orang kaya. Bener Bu? Ya Bu saya kenapa? Karena kalau dokternya kita komplikasi, dokternya 3 atau 4, semua egois kasih obat yang terbaik, yang termahal. Karena dicas kan. Itu juga kasih. Begitu plastik jual. Nah saya ngalamin juga waktu DPR. Kan dikasih gratis in health nih. Boleh check up. Ya iseng lah check up, seger buger kok saya bilang. Ya gratis ya, kenapa gak mau check up? Pergi check up. Dia bilang telinga bapak masih diteliti, mungkin agak ada gangguan tenggorokan, terus ini usus, ada empedu, kayak gitu loh. Ini dokter yang ngomong nih kan. Ya udah, saya pikir mau hemat waktu, sehari aja langsung ke dokter lagi deh, beresin, kasih obat. Terus dok, saya dari dokter THT loh, dia kasih obat loh. Oh nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Dok, sudah betul dokter, nggak apa-apa. Bawa pulang. Dasar pikir mungkin gratisan dari dokter, ku minum semua nih. Ini terus berapa nih? Langsung kayak gemetar. Saya telepon adik saya. Saya bilang, kok saya jadi gitu ya? Lu aja gila, lu makan obat itu banyak katanya. Kan dokter yang nyuruh. Nggak apa-apa. Langsung aku buang ke tong sampah, aku minum susu dong. Minum susu buruk itu. Ya aku hantam aja minum susu. Wah lebih enak aku buang semua. Sehat bugar. Nah makanya kalau yang di BPJS sama.
ibu saya juga sama dokter kan tulis jawab namanya. Perawat ngerti apa? Dokter perintah dia kasih. Kadang-kadang dikasih itu dosis itu melebihi yang dokter udah kasih. Dia nggak apa-apa, begitu kita cek nggak salah nih jenisnya sama. Dicek, paling dokter bilang apa? Cek dokter. Dia juga nggak bilang salah loh. Oh ya, nggak juga nggak apa-apa. Itu udah dibatalin nggak apa-apa kok. Kasih juga nggak apa-apa, gengsi. Coba kalau saya nggak temuin, lewat bisa ibu saya lama-lama. Jadi konyol. Nah kalau sistem yang baru, saya harapkan nanti orang kalau soal puskesmas nggak bagus pelayanan memang lama ya nunggu ya. Iya betul. Nah saya bandingkan ke Cina. Cina program kesehatan ini luar biasa. Jadi kebetulan waktu bapak saya sakit di Guangzhou itu kita masuk ke rumah sakit pemerintah murah. Saya tinggal di hotel kecil, rumah sakit pemerintah. Dan kebetulan ada kenalan. Dulu kan banyak sekali orang-orang Indonesia yang dipulangin ke sana tuh. Oh, iya. Nah dia udah jadi pensiunan, dia jadi semacam tour guide bawa masuk. Kan bisa dapat uang juga, bantu itu. Jadi tour guide. Ya masih bilang sih bantu lah, bantu. Jadi kita bisa kasih ampau juga bantu. Jadi itu namanya orang-orang rakyat itu ngantri. Ngantrinya luar biasa. Dan kasar sekali layani orang, suntik orang itu. Pakuk, dia orang itu dianggap kayak digilir barang gitu Bu. Terus saya lihatin, kalau ngomong jujur ya, tapi sekarang saya nggak tahu ya, dibandingkan kita, sejutek-juteknya perawat dokter kita, nggak ada yang bentak-bentak banting orang. Nah kalau saya karena orang asing, bapak saya, di servis bebas. Kenapa? Karena ada ampaunya, ada uang sogoknya itu. Jadi itu orang yang pensiunan itu, dia punya pas. Dia punya pas. Ini memang Cina ini memang pintar dalam. Dia punya pas. Ada kayak kartu pas itu. Kalau ditunjukin itu, kita nggak antri itu. Langsung spesial dokter nggak, udah tutup pun. Ditunjukin itu, buka lagi. THT semua. Kan dapat ampau semua nih. Kita mesti siapin ampau tuh, nggak bayarnya. Kasih ampau nih. Kasih. Tapi memang Cina gitu, ngantri tiket mau perjalanan ke tempat lain. Kita pergi sendiri, iseng aja gitu kan. Dia lihat muka Cina juga, dikira sekampung dong. Ngantri. Gimana caranya? Keluarin kartu kredit. Dulu kan gold, kalau ada platinum, keluarin kartu kredit. Aku nggak ada platinum untuk gold keluarin itu. Langsung manajernya lihat, dia langsung tahu kamu orang asing. Langsung dia hampiri, langsung diurus. Makanya dia bisa maju di negara. Orang sendiri kerjain, nah kita ini bagus sebenarnya. Tapi semua sama-sama aja. Makanya saya yakin ya kalau sistem BPJS ini nanti makin jalan ya Bu ya. Sistem kita, nggak ada lagi orang harus mati di rumah. Bahkan saya sudah minta untuk kampung-kampung, nanti kalau RT RW kerja dengan baik, ada orang miskin nggak mungkin ke puskesmas kan, mau naik apa? Kijang juga nggak punya, sewa taksinya nggak mungkin. Itu puskes keliling kita yang itu saya lakukan di Belitung dulu. Nggak mungkin dong orang kampung mau ke puskesmas, dia tinggal di kebun, naik motor nggak bisa, naik sepeda pagi, jaga dia pagi, sewa mobil 150.000 ya dia nggak punya. Nah jadi kita yang keliling, termasuk posyandu lansia, posyandu balita itu juga ibu anak, itu juga bagian dari kita datang. Mendekatkan diri ke sana. Makanya sistem puskesmas kesehatan kita tuh itu harus diperketat dengan Budi. Nah, ini rumah sakit kan udah BRUD, dia kan bisnis sendiri. Nah, sama seperti KJP. Karena kalau nggak baik, nanti lama-lama rumah sakit tambah banyak orang nggak mau ke kamu lagi nih. Nah, sama KJP, kita nggak mau lagi BOP ke sekolah swasta yang aku miskin. Duitnya ditilap juga, dia nggak mau perbaiki mutu. Saya lebih baik kasih duit yang cukup kepada satu anak. Kalau butuh 850.000, kasih 850.000 sebulan. Nah kamu yang tentuin mau sekolah swasta mana. Kalau sekolah yang jelek, kamu nggak mau udah masuk sekolah jelek. Jadi sekolah jelek itu lama-lama ditinggalin murid, tutup sendiri. Tutup biasanya tuh langsung mau jual jadi mall, jadi hotel. Kami nggak kasih. Jadi tidak bisa merubah suka pendidikan ke komersial. Lo gimana? Dia butuh duit, kami yang beli. Nah sama kayak sumber waras, dia mau jual dulu, cuma 3,8 hektar. Semua dia nggak mau jual.
Udah mau lagi sekarang Pak? Dia mau separuh, nggak mau semua. Jadi dia tetap pengen rumah sakitnya eksis. Rupanya dia jual itu dalam rangka supaya dia dapat modal bangun rumah sakitnya. Kita berpikir mau beli semua kan, makanya dia nggak mau lepas. Nah ya udah 3,8 hektar tuh gede Bu. Dia ada 7 hektar lebih. Nah jadi dia justru pengen berdampingan dengan kita. Ada rumah sakit jantung kita, jantung ya, kanker kita ada Sumber Waras. Udah, ya kan? Mau dia kan? Saya udah ketemu. Semua dia nggak kasih setengah. Nah dan pintu masuknya pun dia minta diatur seolah-olah bagi dua masuk sama-sama, parkir sama-sama, nggak apa-apa. Saling. Ya, apa nih Bu yang bisa kami bantu untuk Ibu? Pak, dari yayasan kami ini kan yang betulnya Ibu Nasution, tinggalan Ibu Nas. Jadi sudah Ibu butuh bantuan dana, bantuan bangunan atau apa? bangunan kami sudah mendapat dari Bagus. pemerintah. Sekolah Pak. Tapi segini, tapi sekarang itu Ibu mau kami bantu apa? begini Pak, pembagian KJP. anak-anak, karena anak-anak terlantar itu kan semuanya yang mengatur dinas sosial. Nah. Jadi kami sekarang kapasitas 50 tidak bisa bertekad ini karena memang kurang NGO ya, anak-anak itu kan diangkat, banyak yang diangkat itu. Jadi kami sudah menghimbau agak ada perhatian dari dinas sosial. Karena memang ada. Kamu minta bagi anak itu. Karena ada Kalau berebut anak berarti anaknya makin kurang dong berarti. Berarti makin bagus dong. Sebenarnya di luar anak terlantar itu Banyak. banyak sekali. Usia kecil. Cuma mungkin koordinasinya ya Pak setelah ada peraturan Ini udah yang baru bahwa dinas sosial yang menentukan untuk membagi anak, menempatkan anak. Kalau dulu dari rumah sakit atau dari mana saja bisa. Ini juga berita baru. Baru saya minta minggu lalu waktu saya datang ke hari ulang tahun lanjut usia itu. Halun itu. Biasanya ada. Waktu Ibu mau ngomong ke sini kan. Situ saya masuk ke dalam, saya lihat Bu, kan anak-anak kan dikurung. Nah saya ada perintah nggak boleh dikurung. Nanti ke depan ini sekarang ya sosial, kalau ketemu anak terlantar, apa yang bayi namanya itu, mereka meskipun nggak boleh dikurung lagi, langsung lurah yang urusin. Nanti ngomongin ke Aspem, nanti Ibu Din bikin surat kepada lurah-lurah, bikin aja temusin ke saya. Kalau ketemu anak-anak bayi atau balita yang memang terlantar di tempatnya, dia bukan taruh di sosial saja, bisa langsung ke yayasan saya. Nanti kami bisa mengurus ke dinas sosial untuk betul. rekomendasi. Baru diurusin. Jadi Ibu juga bisa kirim surat kepada semua lurah. Tembusan ke saya, kita bypass. Bisa melalui dinas sosial. Aduh, potong kompas aja yang cepat. Tembusin ke saya, tembusin ke dinas sosial aja. Jadi kita ngapain pusing satu surat, muter-muter berapa, pusing saya. Semua dokter kan tahu. Semuanya minta kepada mereka, tembusin kepada dinas sosial, nanti sosial melengkapi. Sama kayak KJP Bu. Dulu KJP kan peraturan pemerintah, kalau mau kasih hibah sosial pada orang miskin, harus statusnya kan tidak mampu. Itu pemerintah nih. Sehingga yang terjadi apa? Untuk dapat KJP, semua orang minta SKTM, beli SKTM nih di kantor lurah bludak. Terus di sini asal atas SKTM langsung dikasih. Saya nggak mau. Sekarang yang putuskan kepala sekolah, wali kelas, dan komite sekolah. Masa wali kelas nggak tahu anak ini punya handphone apa, lagaknya pakai sepatu apa, ngerokok apa enggak, jajannya berapa. Terus komite sekolah masa nggak kenalin bapak ibunya tuh dandannya seperti apa, punya mobil apa enggak. Terus ada wali kelas digabung dengan kepala sekolah, begitu tahu oh ini anak perlu dibantu kan dia ada pintar. Tapi waktu membantu kan masih ada surat keterangan dia tidak mampu, baru diurusin surat tidak mampunya. Anak terlantar itu memang harus mengetahui dinas sosial terlebih dahulu Pak. Nah biasanya memang yang langsung dikirim ke kami itu yang dari rumah sakit. Jadi rumah sakit itu berkoordinasi dengan kami, memberitahukan bahwa ada anak terlantar di rumah sakit ini gitu, lapor kepada kami. Kemudian baru kami bisa tentukan melalui lapor kepala dinas kan Pak. Biasanya jadi surat itu ditujukan kepada kepala dinas melaporkan bahwa ada anak terlantar.
Lalu kemudian dari situ kami home visit dulu Pak biasanya. Jadi mengunjungi anak tersebut seperti apa kondisinya. Mas saya pengen mengandalkan lurah. Gitu. Nah, ini kan kasusnya Sama. biasanya yang ditemukannya tinggal di rumah sakit Pak. Kasus-kasus yang ditemukan. Udah kalau tinggal ambil aja udah. Kalau yang ditinggal biasanya ke puskesmas Pak. Jadi saya sudah ceritakan. Langsung aja, baru lapor dinas sosial. Sekarang maksud saya gini, kurang jatah nih ya, saya lama nih. Berarti kita nih yang hilang makin baik, karena orang hilangnya semua di Bekasi sekarang, di Depok. Udah pakai pinggir nih. Itu fakta kok. Orang Jakarta udah lebih pintar kalau hamil digugurin kali. Daripada jadi trafficking ya Pak. Kalau di tempat kami kan betul-betul langsung kita urusin akte lahir dan segala macam. Iya, betul. Dan kami sudah lama. Iya. Dan memang diberikan rekomendasi juga oleh Kementerian Sosial untuk menyelenggarakan adopsi intercountry. Jadi satu-satunya. Adopsi intercountry ya. Iya, kan antar negara Pak. Jadi bisa mengurus adopsi oleh WNA. Iya. Gitu. Dan ini satu-satunya dipercayakan ke saya yang ibu. Banyak juga orang mau membuat anak kita bawa ke luar negeri ya. Banyak ya. Belanda ya. Ya tapi peraturannya ketat sekali Pak, persyaratannya. Ya, betul. Mereka harus tinggal di Indonesia seberapa tahun. Ada jaminan dari kedutaannya. Jadi kita mau buat anak luar nggak? Nggak ada Pak. Jarang-jarang. Anak luar, anak TKI Pak banyak. Iya. Itu yang kita terima. Kalau masuk suratnya mesti diurus. Iya. Tapi dalam proses itu kami tidak memungut apa Dewi, sama apa lagi? Iya, jadi gini Pak, bukannya kami tidak memberikan rujukan ke saya, Ibu sama sekali tidak, dan juga bukan jatahnya kurang. Ya, dan juga bukan kami memilih karena di panti balita pun ada yang HIV gitu. Jadi bukan kami selalu memberikan yang tidak baik kepada mereka, tidak. Yang akan kami udah catat nomor teleponnya aja. Iya, udah punya Pak, udah sering. Udah, berarti nggak masalah lagi ya. Justru kita semakin bersyukur. Kalau masalah saya mau geser ini. Nggak masalah. Apalagi Ibu. Artinya di sana penuh. Iya, Pak, ini apa? Mungkin kalau kami sudah. Tapi kok kalian keperluan sampai bedain. Alhamdulillah Pak nggak ada. Justru kita sangat bersyukur kalau misalnya sampai nggak ada yang dikirim kemana-mana gitu Pak. Maunya kan seperti itu. Jadi saking nggak ada orang gitu ya. Maksudnya jangan sampai ada yang terlantar kan Pak. Justru semakin berkurang bukan bebannya sosial gitu kan ya Pak, harusnya ya. Gitu sih sebenarnya. Makanya kita mau fokus ke rumah sakit. Tapi anak kecil kami masih kalian kurung tuh kuliah. Itu kan trauma. Itu Bapak datang ke PSBI ya waktu itu, coba Bapak ke balita deh kapan-kapan ayo sama saya. Anak-anak itu nggak boleh dikurung. Sementara nggak boleh dikurung, sementara ya kasih ruangan yang bagus kalau kan. Bapak makanya Bapak kemarin ke PSBI Pak, itu hanya maksudnya gini, ketika datang itu kan kita mau di-split, maksudnya kayak sesudah assessment bisa kecuali gila lah, bentuknya dirubah aja. Sama kayak kantor lurah camat. Dulu pakai loket lubang kan? Nah, kenapa? Karena Belanda takut dihantam dari orang kita tuh nggak? Itu surat sama Belanda itu dibuat tracking besi kan, satu lubang doang. Kan takut disandra. Dasar kita bego, kita terusin juga satu lubang gitu. Ya nanti langsung dirujuk Pak. Itu kan zaman penjajah sama kita, kan takut diserang. Dia pakai besi dong. Masa masih pakai yang sama gitu? Sekarang mau kasih musuh saya buka kayak bank kan? Nah jadi ini memang peninggalan Belanda itu kita sama kayak Manggarai. Dari Belanda pesan kita apa tau nggak? Nggak boleh dibuka pintu air Manggarai. Semua ikutin. Kalau buka mesti minta izin presiden. Kenapa bisa banjir ke istana? Kalau udah tinggi buka ya masih banjir dong. Tiba-tiba air ditumpah begitu ya banjir dong. Iya, kena juga. Kalau dibuka tiap hari lancar boleh nggak? Keringin. Kenapa Belanda nggak boleh? Saya tanya apa yang nggak tahu. Dari dulu begitu pesannya. Tahan air laut masih puluhan kilometer kok. Itu tahu kenapa Bu? Karena Ciliwung ini dulu tempat untuk transportasi. Jadi supaya airnya tinggi dibuatlah pintu. Sama kayak Gajah Mada yang buruk. Kenapa di tangki ada pintu? Karena dulu ngalir sampai Sunda Kelapa. Nah kenapa saya tahu? Karena di kampung saya itu ada pice, Laskar Pelangi itu loh. Kenapa Belanda bikin pice? Karena 11 km ke laut. Supaya kapal truk itu airnya bisa diatur. Karena kapal truk mau ambil timah. Jadi 7 sungai dibentuk. Makanya saya bilang kita nggak pakai lagi, ngapain lu Manggarai lu tutup-tutup? Lu buka aja hari musim-musimnya. Jadi jangan sampai tunggu penuh lu buka, tenggelam nggak istana. Sekarang mana ada istana tenggelam? Jadi itu logika Belanda, terus dia turun-temurun nggak tahu alasannya apa. Apa itu kerangkeng? Ya dulu ya
lurah belum datang. Besok pagi lurah harus cari tahu dia rumah siapa, dicatat. Ini kisah terlantar ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi siapapun yang ngemis, kalau saya ada KTP DKI, kalau ada KTP DKI balikin dong. Bukan cuma anak, semua. Jadi lurah harus berperan sebagai pengayom gitu loh. Nah itu lurah yang putusin ini siapa, masalahnya apa. Mungkin cuma dimodelin 1 juta. Itu ibu-ibu yang ngemis itu, kalau lurah tahu dia udah jual nasi uduk. Mungkin itu udah jualan. Iya kan? Mungkin anak yang nggak sekolah nggak ada KJP jadi ketemu. Ya orang miskin kau gaji 2 juta juga punya 3-4 anak nggak bisa sekolah anak SMA loh, yang main-main ya. Itu jadi masalah. Nah itu yang tahu siapa? Lurah. Dicocokkan di sekolah kan ketahuan gurunya kan, anak yang miskin nggak miskin. Pakai sepatu aja kacau, tasnya kacau, kerudungnya kacau, kelihatan kan. Jadi kan nggak susah, asal lurah camat itu punya hati. Kalau bisa pasti jalan ini. Itu aja, ngapain di penjara? Orang gila oke, kalau pakai kaca takut dia dulu pukul orang nggak kelihatan gitu. Nggak kasih air minum lagi, orang dikurung. Petugas nggak ada. Kalau dia haus gimana? Dehidrasi, bisa sakit itu. Iya bisa sakit. Kenapa sih kamu taruh aja? Taruh dispenser juga berapa duit sih dispenser? Nah maksud saya itu dinas sosial. Terus saya nggak mau lagi ada outsourcing yang juga pakai rompi nangkap orang itu. Ada outsourcing itu di jalan itu. Nggak mau lagi bubarin aja kerja sama RSM aja. Itu saya lihat tuh lampu merah. Wah turun tuh kayak polisi kejar-kejar abrak mobil gimana? Anak lari-lari. Kamu mesti duduk situ tuh berteman gitu, tak ngobrol sama anak mana. Pendekatan. Kayak kemarin saya dapat 1 anak di Monas, jangan hafal. 1 anak hidungnya pun udah berdarah-darah. Aku udah pikir kayak infeksi ya. Saya pikir ini nggak mungkin kalau ada ibunya miskin sekali pun bisa bawa ke puskesmas. Kenapa? Saya deketin anak-anak itu ngobrol. Kan dia punya teman juga dong, ini kan teman yang punya anak kampung juga kan. Kamu tinggal di mana? Dia nggak mau ngomong, temannya bilang, di Monas, kaget ya. Mana ada rumah di Monas gitu loh. Enggak pegawai, anak jalanan. Kenapa? Dia juga sebagai anak kita aja kalau biasa liar, mana mau dengerin kita. Ini anak dia udah liar ini. 6-7 tahun aku kira. Kalau wali kota bawa ke panti sekarang. Dia nggak mau ke panti, dia bilang nggak mau. Ya mesti nggak mau dong. Anak kita disuruh jangan makan coklat aja. Nyuri. Bisa nyuri coklat. Ya kan? Anak saya kecil, saya punya madu 1 toples gitu. Saya sampai bingung teman. Kenapa madu saya rasa cuma makan 2 sendok deh sehari pagi. Kenapa turunnya cepet banget? Dibuat dia kayak coklat. Ya panas dalam lah bisa madu dia macet. Ya anak kecil gitu kan, apalagi udah biasa lihat. Nah ini kita mesti sosial seperti ini sama dengan lurah camat. Nah kalau yang dari luar kota nggak boleh tunggu saudara, nggak usah iklan-iklan di radio, nggak usah tanya siapa anak siapa, nggak usah. Ketemunya daerah mana kirim pulang. Saya udah kasih tahu Pak Mas Rohan. Kalau dia lumpuh nggak ada kursi roda, kasih kursi roda. Dia buat perjanjian, kursi roda nggak boleh jual. Kalau kamu kembali lagi saya pidana kamu. Jadi dia bukan melanggar kipiring, dia melanggar perjanjian kerjasama. Kita lakukan, langsung kirim pulang. Dicari aja, kita bikin kayak angkot bus sama. Kamu kalau nggak ada bus, pinjam mobil saya. Saya ada bus di sini, betul. Saya punya bus untuk gubernur, wakil gubernur ini. Bisa pinjam. Yang HIS, buat 16 orang. Ya 1 jalan dong. Bekasi, Tangerang, Bogor, yang mana yang 1 jalan diaturin kayak travel aja, kayak 4848 ke Bandung gitu loh, diantarin kayak ke Semarang gitu, kayak gitu aja. Diantarin, jadi langsung kirim pulang, katakan kirim pulang. Nggak ada tongkat, nggak ada kasih udah kasih aja, sedekain aja udah. Nah terus kontak dinas sosial sana kan, ini ada perjanjian ini, kamu urus. Jakarta ini inceran semua orang. Apa itu puasa lebaran ini? Oh, di sana sebelum lagi Pak. Percuma, nah, kita juga kasihan, saya juga kasihan mesti kasih. Tapi saya pengen tuh tim itu tuh turun banyak ngobrol gitu, itu tahu. Nah saya nggak mungkin bisa dapat anak karnaval kalau saya sisir operasi nangkap anak jalanan. Nah saya bisa ketemu, saya salamin kan, salamin, ketemu, kita bisa lihat gitu.
Nah harusnya petugas sosial kita tuh seperti itu. Jadi lampu merah duduk, ikutin kayak mereka. Tapi memang yang berjalan seperti itu Pak, untuk P3S jadi memang ada dua model Pak. Kalau yang P3S yang memang di jalanan, tupoksi awalnya memang ada di situ untuk merangkul masyarakat. Jadi makanya tidak bersifat kekerasan ya. Jadi untuk menghalau Pak sifatnya. Jadi jangan di jalanan. Bisa. Anda harus tahu masalahnya apa. Harus tahu KTP-nya di mana. Kadang-kadang dia tinggal sama KTP berbeda. Nah kita cari lurah yang dia tinggal. Dia tinggal dengan lurah mana, nanti suruh Dukcapil ganti KTP sesuai alamatnya. Untuk apa? Kalau sampai dia pergi lagi, kalau sampai dia meninggal apapun, nyarinya itu gampang. Kadang-kadang lurah begitu saya datang pun nggak tercatat. Lurah juga nggak kenal di siapa, orang Jakarta juga cuek kan. Apalagi dia udah berapa minggu nggak pulang, jarang lihat, pulangnya malam nggak lihat. Nah ini semua, jadi lurah betul-betul jadi kepala asrama gitu. Nah kalau itu dilakukan, ya kan kita ada UKM, ada dana. Anda mau jualan apa? Kita ada bikin program pasar rakyat segala macam. Nah, itu mungkin Anda bisa jualan di pasar ini. Anda nggak punya rumah, sewa rumah gitu mahal 3.000-4.000. Kenapa nggak tinggal di rumah susun saja? Anda berbagi berapa orang. Mungkin Anda bisa dagang jualan. Nah, kita harus kenali siapa, apa yang bisa kita bantu. Ini bisa jalan tuh sama lurah, camat. Sosial harusnya seperti itu. Berarti masalah ngerti lah ya Pak, masalah saya ngomong. Ya saya nggak mau lihat tadi itu ada pintu jeruji kayak zaman Belanda. Itu peninggalan di zaman Belanda, diterusin ngomong jujur aja udah Bu. Sama kayak loket. Ya loket kalau untuk terima uang betul. Kalau kasir harus. Takut orang ngambil. Tapi kalau untuk pelayanan nggak ada lubang. Apalagi Bu yang bisa kami bantu? Jadi masih ada permohonan untuk biaya operasional. Kami kan sama dengan pagi-pagi. Ibu ngajukan aja. Hanya 3.000 per Jadi anak. satu anak 3.000 per hari kami dapat. Kalau pemerintah 15 loh Pak. Ini Bedanya seperti Mas. 3.000 per hari itu dari siapa? Iya, Ya, kompensasi ini. segalanya. Rp3.000 per hari. Ya, kami dapat bantuan pemerintah hanya dari itu saja. Padahal satu anak butuh 15.000 sehari. Ya lebih biasanya. Kalau cuma untuk permakanan itu memang kecil. Unit kosnya satu anak itu 2 juta sebulan. Sebulan ya? Iya, karena kan anaknya itu banyak yang tidak Kita normal. ngajuin hibah sosial aja. Kita kasih hibah sosial kan, saya lihat ada saya ibu ada kok. Ya, mohon izin Pak. Jadi untuk bantuan panti itu sumber dananya dari dana Dekon Pak, dari APBN sumber dananya. Kalau yang dari APBD kita fokus kepada non pantinya Pak. Itu karena kalau dari untuk pantinya itu sumber dananya dari dana Dekon. Gitu dari APBN Pak. Berarti APBN kan? Mas kita fokus non panti itu apa? Hibah kemana? Jadi non panti itu maksudnya sekarang ini kan sudah tidak dalam bentuk uang lagi Pak, melalui Ingup 85/2013 melalui bahan kebutuhan pokok Pak, beras, susu. Kita kasih ke siapa? Kita kasih ke non panti Pak. Yayasan. Iya, non panti Pak. Jadi nggak jelas juga yayasan yang dia kasih kadang-kadang kan? Iya Pak. Nggak jelas juga, ada alamatnya nggak ada. Ada Pak. Itu kan semua mengajukan, semua ada izin-izinnya. Dititipin DPRD juga ada. Kita seleksi dulu Pak semuanya. Di bawah di bawah langsung diserahkan mereka yang mengelola. Dia bisa lagi di bawah aja. Iya, Di kalau di bawah bawah. kan yayasan udah tua lebih dari berapa puluh tahun. Di Iya, 60 Pak. Ya Pak, nanti kami Nggak kira-kira berapa? Ya itu kita 100 bisa Pak, 100 juta. kecil. Kalau lebih juga mau. Karena begini Pak, kami bukan begini Pak, sebulan kami itu pengeluaran kami itu sekitar 100 sampai 150. Itu kan kecil langsung naikin deh. Bukan. Kami kalau kita kan juga harus sopan Pak, masa langsung minta besar. Tapi ini kami sampaikan bahwa biaya kami, pengeluaran kami per bulan, sebulannya itu antara 100 sampai 150 juta. Nah, yang kami dapat dari pemerintah itu cuma dari dari subsidi BBM. Sisanya kami dari Darmais. itu saja. Yang lainnya kami cari dari masyarakat Pak. Iya, cari. Ya.
Pemerintah 38 juta setahun cuman sekarang. Ya. BBM. Sedangkan kami sebulan 100-150 juta. Sampai 150 juta itu Oh, kalau udah, ada pemerintah 38 juta. Iya. Tahun itu. Tahun, saya kasih 150 juta kan cukup. Oh iya, Nggak bisa terus. Iya, alhamdulillah. Nggak apa-apa, Pak. Ya, Nggak apa-apa, Ibu. Ya, kan anaknya juga udah berkurang kan? Iya. Keluar masuk Pak kalau anak. Kalau anak Ya, memang keluar. bisa kita kasih berapa yayasan-yayasan? 250 juga bisa sebenarnya. Yayasan berapa? Kalau untuk yayasan Ada cuma 20 juta. anak Pak, Kalau yayasan ya hitungnya anak Pak. hitungnya Nanti mesti majuin proposal aja gitu ya. Iya, kami ajukan jadi nanti biaya untuk pendidikan berapa, Pendidikan untuk itu yang kesehatan paling berapa. Kesehatan pakai BPJS langsung aja. Oh iya, Kami Kesehatan nggak usah. Kesehatan yang kami Pendidikan ya. Tapi kalau seperti Pendidikan juga langsung KJP. Ini karena SLB. SLB. Kami yang anak-anak SLB nggak dapat untuk yang KJP itu. sebetulnya juga bisa Kalau diproses dibuat, itu Pak. diproses. Sedangkan di SLB itu biayanya mahal. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aja udah. Kita masukin aja Pak. Nanti kamu ingetin ya untuk masukin juga. Ini juga sama kayak yayasan. Sama Pak, memang. Justru yayasan yang nggak jelas-jelas itu yayasan keagamaan itu yang kurang. Ada buat kawin lagi, ada buat apa nggak jelas. Banyak yang bohong juga loh. Kita ketemu di lapangan nggak ada orang, alamatnya cuma ada 1-2 anak. Itu yang temuan BPK yang seperti itu. Itu temuan. Makanya sekarang kita tahan itu, mesti cek betul-betul berbantu. Maksudnya kalau mau bantu yayasan yang jelas. Ya udah ada nama, udah jelas. Iya. Lalu Makanya kita- kami harap suatu waktu Bapak bisa berkunjung ke saya Ya, Ibu, jadi mudah-mudahan. bisa melihat kerja. Ya, itu aja ya, Bu ya. Ya. Jadi Bu dia tambahin. Ya, Iya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Pak, boleh minta tolong Pak, ya yuk, Pak yuk. ya. Biasanya 3.000 tapi sekarang ya 3.000 paket. Ya. 2.000 paket. Ada Pak, laporannya ada. Paketnya apa aja nih? Oh, beras dan ya apa sih yang mereka kasih, kita sih nggak minta. Terus selalu mereka yang kasih. Oh iya, Terus kan di stok. di stok karena Bu Fosi sudah bukan ketua. Satu paket tuh berapa ribu? Antara 100. Ribu. Kalau 100.000 satu paket 200 juta loh. Ya, memang. Dikasih. Ya, bisa tunggu nama-nama. Jadi kami hanya mohon Bapak bisa memberitahu mereka bahwa Pokoknya kasih. Sosial Pak. Sosial. BKPD ya? BPKD Pak. Kan dana Bukan hibah apa daya sih. Bukan BPKD Pak. BPKD Ditempelkan BPKD. SKPD udah nggak boleh lagi itu mengeluarkan bahasa SKPD-nya tadi oleh Pak Untung Pak. Ya sosialnya langsung. Nah, ini jadi Pak ini Rekomendasinya tetap dinas sosial. iya dianggarkan Ada untuk rekomendasi biasa aja ya. melalui iya rekomendasi amin dinas sosial Amin. iya kan itu BPKD ada. Terima kasih. Kalau kita nggak siapin Terima kasih Pak. itu, terlalu banyak yang minta untuk lebaran kita lewat pengurus camat di basis-basis saja udah. Kalau semua minta kita nggak terkoordinir, takut dia lebih. Nah, kita pakai basis. Memang ada warga binaan yang lebih dari Iya. 2.000. Baik. Iya, baik. Terima kasih Pak. Yuk, Bu. Iya,